dripper kelas AB mau disuplai 100 volt, kenapa tidak? Jadi hari ini saya menanggapi subscriber saya permintaan bagaimana caranya dripper kelas AB ya. Ini salah satu contohnya SOCL 506 agar bisa disuplai 100 volt. Nah, makanya jika kalian ingin belajar tentang amplifier merakit, bisa subscribe ke channel ini dan juga request di komentar. Nanti kita giliran akan buatkan video pembahasannya. Jadi yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Jadi hari ini akan kita buka rahasianya SOCL 506 agar bisa disuplai 100 volt. Apa saja yang harus diperbaiki sehingga dia aman dan tentu suaranya lebih clear, lebih nendang dengan voltase tinggi. Kenapa? Karena kita mau mengejar watt besar, otomatis voltase juga harus tinggi. Jadi langsung saja kita ke videonya. Di depan saya ini sudah ada dripper SOCL 506 yang rangkaiannya sangat familiar bagi para perakit-perakit dan tentunya para pemula seperti ini. Jadi pertama kali jangankan disuplai 100 volt, ini disuplai 80 volt seperti ditulisannya ini saja sudah brodol, apalagi mau 100 volt. Jadi pertama kali yang harus kita perhatikan agar 506 ini bisa disuplai tegangan sampai 100 volt adalah pertama kali PCB nya nih. Jadi gunakan PCB yang fiber FR4 ya, yang seperti inilah contohnya. Jadi dia kuat, tahan panas. Jadi yang pertama kali harus kita perbaiki adalah transistornya. Jadi ini ada beberapa transistor 1, 2, 3. Ini judulnya langsung tegangan induk, tegangan yang besar ini yang bisa 100 volt nantinya. Dia berhubungan dengan dua transistor ini, yaitu biasanya menggunakan transistor C4793 dan 1837. Apalagi yang versi ini cuma menggunakan TIP ini kalian ganti kedua-duanya. Ini harus menggunakan C4793 dan 1837 yang original. Kenapa? Karena ini akan sangat panas ketika disuplai voltase tinggi. Dipakai voltase rendah saja ini sudah hangat, apalagi mau voltase tinggi. Kemudian transistor ini satu lagi, ini yang transistor pasnya itu menggunakan MGE 340. Ini gunakan yang versi original. Kenapa? Karena ini juga sangat panas ini ketika voltase tinggi. Jadi setelah ketiganya ini kita ganti yang original semuanya. Nah, pastikan kalian menggunakan heatsink kecil seperti ini. Ini sangat pas untuk bisa mendinginkan transistor-transistor ini. Nah, jika sudah, jadi 3 transistor ini kita ganti. Yang ini menggunakan tadi C4793, kemudian ini MGE 340 yang original. Nah, ini saja kalau harganya di toko ya kisaran 10.000 yang original. Kemudian resistornya, yaitu resistor Sun orang nyebutnya, atau resistor Sun. Ini 1 dan 2. Ini nilainya 56 ohm, 2 watt. Nah, ini resistor berfungsi juga karena fungsinya ini menurunkan tegangan dari suplai utama ini untuk bisa menghandle drippernya ini. Ini harus kalian ganti juga menggunakan resistor 100 ohm. Dan wattnya ini kalian besarkan. Ini kan aslinya cuma 2 watt, 56 ohm. Jadi kalian gunakan 100 ohm 3 watt. Oh, agak serak ini.
ngopi sih kita ya. Kemudian setelah resistornya ini kita ganti, kemudian ada lagi resistor sun yang satunya. Nah, yang ini ada 2 biji resistor sun. Ini fungsinya menurunkan juga tegangan menuju IC ini, IC drivernya ini. Ini nilainya adalah 27K. Nah, jadi nilai ini kan ada kiri kanan ini. Ini bisa kalian ganti, tetapi nilainya tetap 27K. Kalian ganti menjadi 1 watt, karena ini cuma setengah watt. Agar kenapa ya? Tadi tahan gempuran tegangan tinggi. Kemudian dioda Zener. Nah, di sini. Mudah-mudahan terlihat. Di sini ada Zener 15 volt. Zener 15 volt ini kalian ganti minimal 1 watt, atau yang lebih kerennya ini bisa kalian ganti yang 2 watt. 1 watt bisa, 2 watt bisa. Kalau yang aslinya ini biasanya cuma setengah watt ini. Setelah Zener, kita perhatikan elko-nya. Jadi di sini elko-nya itu 22 mikrofarad 100 volt. Ini 22 mikrofarad 100 volt. Jadi elko yang ini bisa kalian ganti sama elko-nya 22 mikrofarad, tetapi voltasenya kalian naikkan yang 160 volt ke atas, ataupun 200 volt bisa, banyak jualannya dan sangat murah. Kenapa? Karena nanti agar dia mampu di tegangan di atas 100 volt. Nah, ini elko-nya 2 biji. Sama seperti di sini, ini ada juga elko. Ini sama 22 mikro 100 volt, bisa kalian ganti yang 160 volt atau 200 volt, 250 volt tidak masalah, lebih bagus. Nah, selanjutnya elko yang ini sama 22, tapi ini sudah 160 volt ya, sudah bisa lah yang ini, tidak usah diganti. 160 volt 22 mikro. Jadi intinya keempat-empatnya elko ini kalian ganti yang voltasenya lebih tinggi. Kemudian di sini perhatikan ada resistor kembar 3 biji ini. Ini biasanya nilainya 15K, 6K8 dan juga 560. Jadi ketiganya ini kita ganti juga, tetapi nilainya jangan diganti. Kita besarkan saja wattnya. Ganti yang menggunakan 2 watt semua ini. Ketiga transistor ini, ketiga resistor ini maksudnya. Selanjutnya resistor gain. Nah, resistor gain ini biasanya 47K nih yang ini. Ini bisa kita aslinya 33K. Jadi yang resistor 33K ini bisa kita naikkan menjadi 47K agar nanti suaranya bisa lebih besar karena suplai tegangan kita sudah besar. Nah, selanjutnya ini wattnya juga bisa 2 watt juga bisa. Kemudian kapasitor nih yang warna coklat-coklat ini gunakan kapasitor yang keramik. Ini kan nilainya 100P. Ini gunakan yang warna biru, gunakan yang versi bagus, karena warna kuning ini kan cuma abal-abal, di kakinya cepat putus. Nah, gunakan yang warna biru, nilainya sama, tetap 100P. Setelah ini kemudian kita menyasar ke resistor kapur. Nah, ini resistor kapurnya ini bisa kita lepas dan kita ganti dengan ini kan 0,5
47. Jadi ini bisa kita ganti 100 ohm. Yang ini air kapurnya. Setelah ini menjadi 100 ohm, dan dripper ini jika ingin menyuplai tegangan tinggi 100 volt wajib menggunakan tap. Jadi ini nanti dipasang 5200 dan 1943 di tap. Jadi intinya untuk membesarkan dari transistor pinal awalnya ini, nanti timbul lagi pinal awal lagi, baru langsung jadi pinal akhir. Jadi perlu di tap menggunakan transistor. Nah, setelah tap nanti tinggal kita urusi bias servonya. Jadi biasnya ini kan melalui 3 buah dioda ini, 1 2 3. Nah, jadi ketika transistor ini kita lepas, nanti kita bisa pasang bias servo yang dapat diputar menggunakan trimpot. Nanti di video-video selanjutnya akan saya bikinkan untuk membuat bias servo ini agar bisa aman. Jadi kita nanti bisa setting bias untuk voltase tinggi. Ini wajib juga untuk bias servo. Kenapa? Nanti kalau ini tidak menggunakan bias servo akan susah dalam setting biasnya. Makanya suaranya nanti serak dan lain sebagainya, karena kebutuhan komponennya sudah tinggi semuanya. Jadi untuk bisa mencapai 100 volt hanya ini dulu, itu sudah bisa dipakai untuk 100 volt. Ya, dengan harapan kenapa? Karena untuk kelas AB seperti ini 100 volt ini sudah sangat-sangat sakti, karena jarang sekali, ataupun ya komponennya memang didesain ya tidak mampu di atas 100 volt. Karena kalau kalian mau memaksa menggunakan tegangan 100 volt, bisa gunakan kelas lain seperti kelas GB, TD, H dan lain sebagainya. Yang intinya ya permainan ke drippernya ini tidak langsung ngambil dari tegangan utama, tapi sudah ada suplai sendiri. Mereka bisa ada yang menggunakan PWM, menggunakan ground bridge dan lain sebagainya. Jadi intinya seperti itu. Jadi mudah-mudahan dengan kalian ganti beberapa komponen tadi yang saya sebutkan tadi, bisa dipastikan dia mampu di tegangan 100 volt. Dan ingat bahwa 100 volt ini 100 volt PDC. Nah, 100 volt PDC ini kenapa? Karena di sini kan 80 volt, jadi bisa naik menjadi 100 volt. Nah, kalau 100 volt PDC di sini berarti dari kebutuhan teraponya sekitar ya 70 volt sampai 75 sampai 76 masih mampu dari PAC terapo. Jadi mudah-mudahan video ini bisa dimengerti dan dipahami. Terima kasih sudah menonton. Akan kita kembali lagi di video-video selanjutnya tentang dunia sound system. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa video-video kami selanjutnya.